Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Nunung Siti Sukaisi, dosen Prodi Keperawatan Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Sumedang. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang UKS, Usaha Kesehatan Sekolah. Tentunya, UKS sudah tidak asing lagi dengan kita. Tapi apa sebenarnya UKS itu, dan apa saja program yang ada di UKS? Mengapa kita perlu mengenal UKS? Untuk itu, marilah kita simak mengapa kita perlu mengenal UKS. Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar tahun 2018, kondisi kesehatan anak usia sekolah dan remaja di Indonesia sangat mengkhawatirkan, khususnya terkait makanan berisiko setiap hari, status gizi, kebersihan diri, dan aktivitas fisik. Dimulainya pembelajaran tatap muka 100% pada masa COVID-19 juga meningkatkan resiko kesehatan pada anak. Berdasarkan keadaan tersebut, maka pada bulan Agustus 2022, Kemendikbudristek meluncurkan kampanye sekolah sehat dengan merencanakan revitalisasi usaha kesehatan sekolah. Kita akan lihat bahwa UKS ini didasari dari tujuan dari pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Lalu apa hubungannya dengan UKS? Karena salah satu tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar sehat, maka upaya itu dapat dikembangkan melalui usaha kesehatan sekolah dengan programnya yang dinamakan TRIAS atau Tri Program UKS. Adapun tujuan dari UKS ini adalah agar tercapainya budaya perilaku hidup sehat pada semua warga sekolah, serta memiliki lingkungan sekolah yang bersih, indah, tertib, dan nyaman demi terwujudnya derajat kesehatan seoptimal mungkin. Hal ini dapat dicapai melalui 3 program UKS atau TRIAS UKS. Yang pertama adalah pendidikan kesehatan, yang kedua pelayanan kesehatan, dan yang ketiga adalah lingkungan sehat. Kita lihat satu persatu apa yang dinamakan dengan pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan itu meliputi literasi kesehatan, pendidikan gizi, perilaku hidup bersih dan sehat, pembiasaan aktivitas fisik, pendidikan kesehatan reproduksi, dan pendidikan keterampilan hidup sehat. Yang kedua adalah pelayanan kesehatan. Yang dimaksud pelayanan kesehatan di sini adalah segala macam upaya yang termasuk ke dalam peningkatan derajat kesehatan yang dinamakan dengan promotif. Yang kedua adalah pencegahan terjadinya penyakit atau preventif. Yang ketiga adalah pengobatan atau kuratif. Dan yang terakhir adalah pemulihan dari sakit atau yang dinamakan dengan rehabilitatif. Dan program yang ketiga adalah lingkungan sehat. Lingkungan sehat yang dimaksud adalah termasuk lingkungan fisik, lingkungan mental, dan lingkungan sosial. Bukan hanya lingkungan fisiknya saja yang bersih, tetapi mental dan sosial yang ada di sekolah itu harus kondusif. Kemudian, pada tahun 2022, tepatnya pada bulan Agustus, pemerintah melalui Kemendikbudristek itu memprioritaskan 3 prioritas demi tercapainya sekolah sehat. Yang pertama adalah sehat secara fisik, sehingga anak itu dari sisi fisiknya, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki itu harus sehat. Yang kedua adalah sehat bergizi. Makanan atau apapun yang dikonsumsi oleh anak-anak sekolah itu harus mempunyai gizi yang seimbang. Dan yang ketiga adalah sehat imunisasi. Seluruh anak Indonesia itu harus mendapatkan imunisasi dasar dan imunisasi yang sesuai dengan jadwal dan waktu usianya. Kemudian siapa yang harus mengelola UKS di sekolah? Jadi UKS itu bukan hanya tanggung jawab guru saja, tetapi UKS merupakan tanggung jawab dari kepala sekolah sebagai penanggung jawab di sekolah tersebut, kemudian guru pembina UKS yang ditugaskan oleh kepala sekolah, dan yang ketiga adalah petugas kesehatan, dan ini biasanya bekerja sama dengan
puskesmas atau pelayanan kesehatan terdekat dari sekolah tersebut, dan terakhir adalah siswa sekolah tersebut yang tentu saja sudah mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan pembinaan mengenai usaha kesehatan sekolah. Ketika kita berbicara tentang UKS, berarti harus ada yang pertama adalah ruangan khusus untuk UKS tersebut. Nah, dalam ruangan tersebut, itu harus ada apa saja? Di sini akan dijelaskan adalah peralatan sederhana atau standar minimal yang harus ada dalam UKS. Yang pertama adalah tempat tidur yang layak, yang kedua timbangan berat badan, alat ukur tinggi badan, Snellen chart atau poster untuk mendeteksi ketajaman penglihatan seseorang. Dan yang ketiga adalah kotak P3K, pertolongan utama pada kecelakaan dan obat-obatan. Di dalamnya minimal ada betadin, kemudian oralit, paracetamol, alat untuk mengganti balutan seperti plester, gunting, dan perban. Ini adalah standar minimal yang mau tidak mau harus ada dalam UKS. Tidak boleh kurang, dan kalau dimodifikasi atau sarananya lebih lengkap itu adalah lebih baik. Demikian penjelasan singkat mengenai program dan bagaimana UKS itu bisa dijalankan di sekolah pada standar minimal. Semoga hal ini memberikan pencerahan terhadap kita semua mengapa kita perlu merevitalisasi atau menggalakkan kembali program usaha kesehatan yang ada di sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.